Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinda Yupratiwi dan rekan saya Umi Kalsum akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum pendidikan inklusif di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Ar-Rohyan Lawang Malang. Skripsi oleh Khotimatul Husna NIM 141700012. Latar belakang. Saat ini terdapat 32.000 sekolah reguler yang menjadi sekolah inklusif di berbagai daerah. Salah satu di antaranya adalah Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Ar-Rohyan Lawang Malang. Madrasah yang berdiri tahun 2008 ini telah ikut serta menyelenggarakan pendidikan inklusif sejak tahun 2010. Pada tahun ajaran 2018 sampai 2019, total siswa di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Ar-Rohyan Lawang Malang mencapai 670 siswa. 54 siswa diantaranya adalah siswa berkebutuhan khusus. Siswa berkebutuhan khusus tersebut terdiri beberapa hambatan, antara lain autis, ADHD, Down syndrome, tunarungu, gangguan komunikasi, slow learner, speech delay, polio, ADD, disability intelligence, cerebral palsy, disleksia, dan gangguan motorik. Pembahasan yang pertama yaitu manajemen kurikulum. 1. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, organisasi, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Ada 4 poin. Poin pertama, perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum merupakan penentuan serangkaian tindakan atau cara untuk mencapai hal yang diinginkan. Poin kedua, ada organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran dan melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Poin ketiga, ada implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan yang disesuaikan terhadap situasi dan kondisi lapangan dan karakteristik siswa, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisik siswa yang bersangkutan. Lalu, poin keempat, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah serangkaian kegiatan terencana dan sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah informasi, memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menyempurnakan kurikulum. Evaluasi kurikulum berfungsi sebagai upaya penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan pada tingkat nasional. Selanjutnya yaitu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendidikan inklusif dalam Islam terdapat pada Quran Surat Abasa ayat 1-4. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan pendidikan yang khusus bagi siapa saja yang memiliki kebutuhan khusus, baik memiliki kekurangan seperti tunanetra, tunarungu, dan sebagainya, maupun memiliki kelebihan seperti anak jenius, yang mana pendidikan tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu, yaitu berupa pendidikan inklusif. Selanjutnya yang kedua, pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua siswa yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan siswa pada umumnya.
Yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan inklusif dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009, yaitu 1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua siswa yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua siswa sebagaimana yang dimaksud pada nomor 1. Terakhir yaitu 4. Landasan pendidikan inklusif. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan yuridis, dan yang ketiga ada landasan empiris. Yang kelima, implementasi pendidikan inklusif terbagi menjadi 2. Yang pertama, kurikulum sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kurikulum yang digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif biasanya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur 6 tahun 2001 adalah kurikulum yang diselenggarakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik kebutuhan khusus. Yang poin kedua, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan inklusif. Pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan inklusif tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif merupakan kebutuhan yang krusial dalam penyelenggaraan pendidikan. Di sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif perlu disediakan guru pendamping minimal 1 pada satuan pendidikan tersebut. Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan berkebutuhan khusus. Lalu yang keenam, ada pendidikan segresi, pendidikan integrasi terpadu, dan pendidikan inklusif. Nah, pendidikan segresi adalah sistem pendidikan di mana siswa berkebutuhan khusus terpisah dari pendidikan siswa pada umumnya. Pendidikan segresi memisahkan siswa berkebutuhan khusus dari sistem sekolah reguler. Dan yang kedua, ada pendidikan integrasi terpadu, pendidikan inklusif. Nah, pendidikan integrasi adalah model penyelenggaraan program pendidikan bagi anak cacat yang diselenggarakan bersama anak normal di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Pernyataan berikut menjelaskan bahwa program pendidikan integrasi merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus, di mana mereka belajar bersama-sama dengan siswa normal dalam satu kelas, dengan guru, kurikulum, dan pengelolaan yang sama dengan siswa pada umumnya. C. Anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan istilah lain untuk menggantikan kata anak luar biasa yang menandakan ada kelainan khusus. Anak berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dan lainnya. Di Indonesia, anak berkebutuhan khusus yang mempunyai gangguan perkembangan dan telah diberikan layanan antara lain 1. Tunanetra, anak dengan gangguan atau kerusakan penglihatan. 2. Tunarungu, kerusakan pendengaran. 3. Tunawicara, gangguan bicara. Yang keempat, tunagrahita yang berada di bawah rata-rata. Yang kelima, tunadaksa, gangguan gerak. Yang keenam, tunalaras yang mengalami hambatan. Ketujuh, ADHD, gangguan perkembangan. Kedelapan, gangguan belajar. Yang kesembilan, autis, mempunyai kelainan ketidakmampuan berbahasa. Dan yang terakhir, tunaganda, yaitu anak yang mempunyai kelainan perkembangan. A. Pendekatan dan metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. B. Kehadiran peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen serta pengumpul data. Selain itu, peneliti juga berperan sebagai pengamat penuh dan pewawancara. Jadi, kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai peneliti, bukan sebagai subjek atau informan.
C. Lokasi penelitian. Pada penelitian ini, lokasi tempat penelitian bertempat di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu MIT Ar-Rohyan, Lawang, Malang. D. Data dan sumber data. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan satu observasi. Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematik mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Yang kedua ada wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dan yang terakhir ada dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. F. Analisis data. Analisis data terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses peneliti mengumpulkan segala data yang berhubungan dengan penelitian. Dari lapangan dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua, ada redukasi data. Redukasi data berarti merangkum, memilah kevalidan data dan memilih hal-hal yang penting. Dicari tema dan polanya, serta membuang data yang tidak diperlukan dari fokus penelitian. Yang ketiga, ada penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian. Peneliti menggunakan penyajian data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Yang terakhir, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif harus dapat menjawab rumusan masalah yang difokuskan sejak awal. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Secara berurutan, tahapan kegiatan penelitian ini dapat dipaparkan melalui sebagai berikut. 1. Kajian pustaka. 2. Kajian penelitian terdahulu. 3. Penelitian pra-lapangan. 4. Penyusunan proposal dan IPD atau instrumen pengumpulan data. 5. Pelaksanaan konsultasi dengan dosen pembimbing sampai proposal di ACC. 6. Seminar proposal. 7. Penelitian lapangan. 8. Analisis data. 9. Penulisan laporan penelitian. Terakhir, seminar hasil penelitian dan perbaikan laporan. Deskripsi atau gambaran lokasi penelitian. 1. Letak geografis sekolah. Lokasi sekolah yang menjadi tempat penelitian ini beralamat di Jalan Mongginsidi nomor 2, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, yang mana berada tempat yang strategis dan mudah diakses. Strategis karena dekat dengan beberapa fasilitas publik seperti Stasiun Lawang yang berjarak 1 km, 700 meter dari Polsek Lawang, dan 550 meter dari RSUD Lawang. Yang kedua, profil sekolah. Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Ar-Rohyan Lawang Malang berdiri pada tanggal 11 Januari 2008 dengan akte notaris nomor 5/11 Januari 2008. Izin operasional Departemen Agama didapat pada tahun 2009, namun diperbarui pada tahun 2010 dengan nomor statistik 1112350 70 120. Madrasah ini berada di bawah naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Ar-Rohyan. Sekolah yang beralamatkan di Jalan Mongginsidi nomor 2, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang ini merupakan madrasah swasta yang didirikan oleh Lailil Komariah MPD yang juga menjabat sebagai kepala madrasah sejak 2008 sampai sekarang. 3. Moto, visi, misi, dan tujuan. Moto yang dimiliki Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Ar-Rohyan Malang pun sesuai dengan arti nama yang dimilikinya, yaitu bertauhid, Qur'ani, cendekia, mandiri, peduli. Visinya, Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Ar-Rohyan Lawang Malang memiliki visi, yaitu generasi Indonesia Global Al-Qur'ani.
Misinya demi mewujudkan visi yang dimiliki Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Ar-Rayhan Lawang Malang menyusun 8 misi tujuan. Adapun 12 tujuan Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Ar-Rayhan Lawang Malang adalah menghasilkan lulusan jenjang pendidikan dasar. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama, kurikulum reguler. Dapat diketahui bahwa sejak pemerintah menerapkan peraturan untuk menggunakan kurikulum 13, Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Ar-Rayhan Lawang Malang pun mulai menerapkannya juga, dan tentunya dengan tambahan mata pelajaran agama dari Kementerian Agama. Adapun tugas tim kurikulum sebelum tahun ajaran dimulai yaitu 1. Mengatur jadwal mengajar, 2. Mengatur jadwal pelajaran, 3. Mengkoordinasi dan mendampingi guru-guru dalam membuat perangkat pembelajaran, 4. Membuat kalender akademik dan minggu aktif. Yang kedua, kurikulum modifikasi. Kurikulum modifikasi merupakan kurikulum reguler yang telah mengalami modifikasi guna menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Organisasi kurikulum pendidikan inklusif di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Ar-Rayhan Lawang Malang. Mata pelajarannya terbagi menjadi 2, yaitu mata pelajaran terpisah-pisah dan mata pelajaran tematik. Adapun mata pelajaran terpisah-pisah terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu mata pelajaran kelompok agama dan mata pelajaran mulok. Biasanya, mata pelajaran agama itu terdiri dari akidah tauhid, adat islami, fikih, dan sejarah Islam, dan yang lain-lain. Mata pelajaran mulok itu terdiri dari bahasa Sunda. Dan adapun mata pelajaran tematik. Mata pelajaran tematik terdiri dari bahasa Indonesia, PKN, matematika, IPS, IPA, seni budaya, dan PJOK. Yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum pendidikan inklusif di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Ar-Rayhan Lawang Malang. Yang pertama, kurikulum reguler. Evaluasi kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Ar-Rayhan Lawang Malang dilakukan oleh tim evaluator yang beranggotakan guru-guru yang berkompeten. Guru-guru tersebut telah dipilih oleh kepala madrasah berdasarkan rekomendasi dari tim kurikulum. Yang kedua ada kurikulum modifikasi. Evaluasi kurikulum modifikasi dilakukan oleh guru pendamping khusus dengan bantuan tim inklusif bila diperlukan dan dilakukan di setiap akhir semester. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.